Sebuah ampere meter mempunyai hambatan dalam 0,9 ohm dan batas ukur maksimum 100 mA. Agar ampere meter dapat digunakan untuk mengukur arus 1 ampere, maka pada ampere meter perlu dipasang resistor yang bagaimana? Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita bahas soal SPMB tahun 2006. Soal ini bagus sekali nih. Jadi kita di sini punya ampere meter, itu adalah suatu alat untuk mengukur kuat arus listrik ya. Mempunyai hambatan dalam 0,9 ohm. Nah, hambatan dalam ini kan sudah kita kuasai ya kemarin ya, secara mendetail, dan batas ukur maksimum 100 mA. Jadi pertama ampere meter itu memiliki hambatan dalam adalah 0,9 ohm, dan batas ukur maksimumnya berarti arus yang diperbolehkan masuk di dalamnya adalah 100 mA. Nah, kenapa bisa demikian? Saya bayangkan dia adalah ampere meter manual ya, yang ada jarumnya itu. Jadi sebelah sini itu 0, sebelah sini adalah 100 mA. Jadi jarumnya mentok sampai 100 mA aja. Lebih dari itu ya nggak bisa. Jadi misalnya dikasih arus 10 ampere ya nggak bisa ya. Dan bisa rusak juga mestinya. Misalnya saya punya timbangan 2 kg. Mestinya maksimal 2 kg ya. Kalau lebih dari misalnya 10 ya bisa rusak, benar patah dia ya. Tapi nggak usah dicoba. Atau bisa juga ampere meter digital, itu juga ada batas maksimumnya ya. Jadi ada setiap settingannya itu 1 ampere, 10 ampere, 100 ampere, sekira-kira seperti itu. Oke, kemudian itu bisa juga ini saya tambahin lagi suatu pengaman. Jadi pada banyak peralatan listrik itu rata-rata ada namanya sekring. Nah, sekring ini berfungsi sebagai pengaman komponen-komponen listrik supaya pada saat kasus kelebihan arus dia putus duluan di sebelah sini. Jadi sebelah sini adalah arus maksimalnya 100 mA itu. Kalau misalnya ada kasus lonjakan arus misalnya 1 ampere, ini bakal putus duluan dan melindungi komponen-komponen lainnya yang lebih sensitif. Misalnya ini saya punya multimeter, ini voltmeter, ampere meter juga, mengukur arus dan tegangan. Dan belakangnya juga ada sekring yang sebelah sini nih. Nah ini bagian ini ini mudah banget dilepasnya, dan harganya pun sangat murah. Jadi dalamnya ada kawat yang sangat tipis. Jadi pada saat kabel dialiri arus dia bakal panas ya. Panas kemudian bisa meleleh dan rusak ya. Nah, sekring ini sangat mudah untuk panas dan meleleh ya. Sehingga kalau ada kelebihan arus ini bakal putus duluan dan melindungi komponen-komponen lainnya ya. Oke, maka di sini soalnya dia minta ampere meter ini dapat digunakan untuk mengukur arus 1 ampere. Nah, ini gimana ini ya? Kan udah jelas ampere meter ini maksimal 100 mA. Terus dia minta supaya bisa dibuat untuk mengukur arus 1 ampere. Ini kan 10 kali lipatnya. Bisa-bisa dia rusak ini ya. Ampere meter ini ya, jarumnya juga sudah mentok sampai 100 mA. Maka kira-kira gimana caranya nih? Jadi saya minta kalian pikirkan sejenak, pause video ini 5 menit, dan ya coba diberikan solusi sederhana trik G2 bagaimana caranya supaya ampere meter ini dapat mengukur arus sampai 10 kali lipatnya. Oke, silakan. Baik, mari kita mulai. Bismillah. Jadi gimana yang tadi itu? Kita punya suatu ampere meter dengan batas maksimum arus 100 mA. Dan sekarang supaya bisa mencapai 1 ampere, maka cara sebenarnya adalah rangkaian itu kita pindahkan sebagian arusnya ke sebelah sini. Jadi arus yang sebelah sini maksimal 100 mA ini adalah 0,1 ampere ya. Maka sebelah sini ya sisanya itu adalah 0,9 ampere. Oke. Jadi kita alihkan sebagian arusnya ke jalur yang lain. Ini kayak apa ya? Kayak bendungan yang mau meluap gitu ya. Terus dialihkan sebagian arusnya itu ya supaya dia tidak meluap. Dan kemudian nggak boleh nih tanpa hambatan, ini harus dikasih hambatan ya. Kalau nggak dikasih hambatan dia bakal short ya, istilahnya semua arusnya bakal ke sebelah sini.
Arus kan nggak mau melewati hambatan ya. Jadi kalau misalnya sebelah sini ada hambatan, terus kita langsung kasih kayak gini ya, dia nggak mau lewat yang ada hambatan, dia bakal semuanya bakal lewat ke yang sebelah sini, nggak mau dia harus melewati hambatan. Oke, maka sebelah sini ada hambatan. Oke, R ini yang kita cari ya. Jadi dia harus pasang secara paralel di sini ya. Di sini pilihannya cuma seri sama paralel. Hambatan ini dinamakan hambatan shunt. Yang fungsinya ya dalam kasus ini itu saya lupa ini, memperbesar batas ukur ampere meter ya. Jadi hambatan shunt itu ada banyak fungsinya. Dalam kasusnya adalah memperbesar batas ukur ampere meter dari awalnya 100 mA menjadi 1 ampere. Oke, maka kita hitung hambatan shuntnya ini. Oke, maka jangan lupa ini sebenarnya sudah sangat mudah sekali. I kalikan R yang bagian atasnya, tegangannya kasus paralel ya, adalah sama dengan I kalikan R yang bagian bawahnya itu. Ini adalah hukum Kirchhoff tegangan paralel. Oke, udah langsung kita masukkan aja ya. Bagian atasnya adalah 0,1, hambatannya adalah 0,9. Maka kemudian arusnya bagian bawahnya sekarang menjadi 0,9 dikalikan R-nya hambatan shunt. Maka ya ini sudah sangat mudah, ini bisa kita selesaikan langsung. Hambatan shuntnya adalah 0,1 ohm dirangkai secara paralel. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, mantap. Maka kan selanjutnya kalau misalnya kalian lihat di buku-buku ya, hambatan shunt bisa langsung dihitung cara langsung ya, adalah RS hambatan shunt itu yaitu RA dibagi dengan N-1, di mana N adalah Imax yang baru yang diinginkan itu, yang 1 ampere itu dibagi dengan Imax yang yang lama itu, yang sebelumnya itu. Maka kita juga masukkan pakai rumus ini dulu aja. Imax yang baru adalah 1 ampere, Imax yang lama adalah 0,1, maka ini adalah 10 kali lipat. Harusnya dia ingin tingkatkan 10 kali lipat. Lalu kita masukkan aja. Hambatan dalam ampere meter adalah 0,9 dibagi dengan N-1 yaitu 10 min 1 yaitu adalah 9 ya. 9 adalah 0,1 ohm ya. Oke, berarti ya seperti itu ya cara cepatnya kalau misalnya kita lihat di buku. Oke, mantap. Soal ini ternyata sangat mudah kan ya, penyelesaiannya cuma seperti ini aja. Tapi kalau misalnya kalian baru melihat soal ini pertama kali di ujian, pasti ya susah banget ya. Apalagi tekanan di ujian sangat berat. Saya pun juga demikian saat saya pertama kali melihat soal ini. Saya sudah jadi pengajar dan saya nggak paham dengan soal ini. Terus saya masukkan rumusnya ya dapat jawabannya, tapi nggak benar paham. Kemudian lebih lanjut, saya sadari bahwa ini cuma sekedar hukum Ohm, hukum Kirchhoff ya. Maka bisa di model seperti ini ya, lebih paham lagi. Tapi saya nggak paham kenapa kok ada suatu alat yang harus kenapa nggak desain dari awal yang bisa mendeteksi 1 miliampere sampai 10 ampere satu alat saja. Kemudian saya beli ampere meter, nah baru lebih paham lagi ya, ada setting-settingannya ternyata. Dari sebelah sini miliampere, mikro, dan sampai beberapa ampere ya. Jadi memang ini adalah suatu keterbatasan alat. Kondisi realnya adalah seperti ini ya. Jadi dengan mencoba alatnya secara langsung ya, pikiran jadi kebuka. Kita bisa menggunakan itu banyak hal ini ya. Dulu saat itu saya untuk fenomena GGL induksi ya, mendeteksi arah arusnya ke kanan ataupun ke kiri ya. Saya sangat merekomendasikan untuk punya alat seperti ini. Dan sistem pendidikan Indonesia menurut saya masih buruk ya, kurikulum di Indonesia itu. Kenapa? Karena tidak menganjurkan untuk praktek ya, mencoba alatnya secara langsung. Memang nilai kalian ya mungkin bakal sama aja sih ya. Satu paham teorinya, dua-duanya paham teorinya, tapi satu lagi paham praktek alatnya juga makainya seperti apa. Mungkin nilai sama, tapi akan menjadi nilai plus buat kalian kalau kalian benar-benar memahami memakai alatnya secara langsung ya. Jadi kalian menjadi orang yang lebih lengkap lagi, lebih sempurna. Dan ada satu hal lagi yang di soal ini saya lupa bahas ini. Jadi kan ampere meter ini kan awalnya kan hanya bisa digunakan untuk mengukur dari 0 sampai 100 miliampere kan ya.
Kemudian dia sekarang batas ukur yang terbaru adalah sekarang menjadi 1 ampere. Katakanlah misalnya nih ya, di kondisi awal saya cuma mengukur arus 50 mA itu kan di tengah-tengahnya secara langsung. Tapi dengan alat ini ya, kata dia jarumnya mengarah ke tengah, berarti kan dia aslinya adalah setengah ampere ya, tengah-tengahnya 1 ampere itu. Bentar, satu lagi. Andai kata misalnya ya, saya menghitung 50 mA itu pada ampermeter baru yang saya desain ini, maka kan dia hanya akan berapa? 50 mA daripada 1 ampere cuma 0,05 ya, maka dia akan ya kira-kira seperti ini ya, 0,05. Ini kecil sekali ya. Akan sangat sulit untuk membaca arus seperti ini pada ampermeter pada skala yang besar. Artinya maksud saya adalah kalau untuk menghitung arus yang kecil kita gunakan ampermeter skala kecil. Kalau untuk menghitung arus yang besar kita gunakan ampermeter skala yang besar. Jadi ya kita ya tergantung penggunaannya ya, tergantung situasi kita menggunakannya seperti apa ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai ampermeter dan settingannya itu. Saya sangat merekomendasikan kalian punya satu di rumah ya. Nah, kalian coba-coba untuk mengukur dengan baterai atau mengukur rangkaian ini nyambung atau tidak. Dan settingannya jangan lupa usahakan mulai dari yang besar terlebih dahulu ya. Settingan yang 100 dulu mungkin, kemudian turunkan perlahan-lahan ke setting yang lebih kecil ya supaya lebih aman ya, untuk menghindari kasus kelebihan arus. Oke, mudah-mudahan ilmu dari saya hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya untuk Indonesia yang lebih baik lagi suatu saat ya. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan lagi mengenai hukum Om Job, silahkan like ke bersama@gmail.com. Jangan lupa like video ini jika dirasa bermanfaat, share ke teman-teman yang lain, kemudian kasih komentar kalian di kolom komentar serta subscribe karena kita masih punya banyak video di selanjutnya mengenai UTBK dan ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.